Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya alhamdulillah, Anandaku semuanya yang soleh dan soleha dan berbahagia hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua kesehatan, ya. Kesehatan dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam pembelajaran online, ya, Anandaku. Oke, Anandaku semuanya, seperti biasa sebelum kita belajar kita tepuk semangat dulu ya, agar kita semangat terus dalam belajar, ya. Kita mulai, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulang lagi Anandaku. Tepuk semangat. Semangat. Oke Anandaku. Semoga sebelum kita belajar itu setiap akan Ustazah berikan refresh sejenak agar kalian bersemangat terus dalam menerima pelajaran dari Ustazah. Oke Anandaku semuanya, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Ya alhamdulillah sudah berdoa ya Anandaku. Sekarang siapkan bukunya, buku tema 5-nya, pahlawanku. Jadi kita masih tema 5 ya, pahlawanku. Subtema 3, sikap kepahlawanan. Muatan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita Anandaku semuanya, melalui penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi sikap kepahlawanan yang dimiliki dengan benar. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa mampu menyajikan informasi tentang sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dalam bentuk peta pikiran. Yang ketiga, melalui pemberian tugas, siswa mampu menjelaskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Pattimura dan Sultan Iskandar Muda dengan rinci. Mengenal pahlawan nasional, ya Anandaku semuanya, mengenal pahlawan nasional. Kemarin kita membahas tentang PKN, tentang pahlawan, ya. Jadi PKN dan IPS itu ada berhubungan ya Anandaku. Jadi kemarin kita sudah bahas pahlawan. Pahlawan itu apa sih Anandaku semuanya? Pahlawan adalah orang yang berjasa kepada negara, orang yang mengorbankan harga dirinya, keberaniannya dan pengorbanannya, harta bendanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu pahlawan ya, orang yang rela berkorban, ya, rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, mengenal pahlawan nasional, kita sudah mengenal beberapa nama dan asal daerah pahlawan. Pahlawan adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Namun tidak semua pahlawan bisa disebut pahlawan nasional.
Gelar pahlawan nasional hanya diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang dengan alasan-alasan berikut. 1. Berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang kedua, gugur atau meninggal dunia demi bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, semasanya hidup melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu yang dikatakan pahlawan ya. Selanjutnya, ayo kita simak informasi pahlawan nasional berikut ini. Kapitan Pattimura, ini pahlawan berasal dari Maluku ya. Jadi Kapitan Pattimura ini pahlawan yang berasal dari Maluku. Nama lengkapnya Thomas Matulesi. Dia lahir di Maluku tanggal 8 Juni 1783. Wafat pada tanggal 16 Desember 1817. Ya. Pattimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Pattimura berhasil merebut benteng Dulstede di Saparua. Perlawanan Pattimura meluas ke Ambon, Serang, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Pattimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Dan akhirnya Pattimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Pattimura pada saat itu menjalani hukuman mati di tiang gantung. Ya, jadi Pattimura meninggal dengan cara dihukum mati oleh Belanda. Itulah pahlawan yang berkorban demi bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya anandaku ya. Ini kemarin di PKN, pelajaran PKN kemarin kita sudah bahas tentang Bung Tomo. Di pelajaran IPS hari ini kita akan bahas lebih rinci lagi tentang Bung Tomo. Bung Tomo atau Sutomo ya nama lengkapnya, lahir di Surabaya di Jawa Timur tanggal 3 Oktober 1920. Jadi dia tokoh pahlawan pejuang pemuda ya Indonesia. Tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Perjuangan saat kemerdekaan. Bung Tomo perannya membangkitkan semangat rakyat untuk menantang kembalinya penjajah Belanda yang membonceng tentara Nica. Perlawanan itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Beliau berjuang mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sekarang dijadikan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, selanjutnya anandaku, Sultan Iskandar Muda ya. Sultan Iskandar Muda lahir di Bandar Aceh Darussalam. Sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Daerah kekuasaan Kesultanan Aceh yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam.
Sifat-sifat kepahlawanan antara lain ya. Yang pertama, rela berkorban. Maksudnya berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharap pujian, imbalan pada orang lain maupun negara. Yang kedua, kesatria. Maksudnya berani mengakui kesalahan bila salah, bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, berjuang tanpa pamrih. Maksudnya selalu berbuat ikhlas. Yang keempat, pemberani. Maksudnya pemberani dalam bidang kebenaran. Yang kelima, pantang menyerah. Maksudnya tidak mudah putus asa dalam semua usaha. Pekerjaan harus berhasil. Kegagalan merupakan pelajaran, diulangi lagi sampai berhasil. Yang keenam, berperilaku terpuji. Maksudnya segala tindakan, perilaku, tutur kata dapat dijadikan contoh orang lain. Sikap-sikap kepahlawanan dimiliki oleh masyarakat sekitar. Yang pertama, membantu tanpa pamrih dan ikhlas. Yang kedua, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, jujur dan bertanggung jawab. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. Yang keenam, memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. Yang ketujuh, bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Selanjutnya, nadaku soleha menyajikan hasil identifikasi pahlawan pada masa kerajaan Islam dalam bentuk peta pikiran. Tokoh-tokoh kerajaan Islam di Indonesia juga memiliki sikap kepahlawanan dalam berjuang melawan penjajah. Salah satunya adalah Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Berikut perjuangan dan sikap kepahlawanan Sultan Iskandar Muda dalam melawan penjajah. Selanjutnya, pemberian tugas ya. Tugasnya yang pertama, tuliskan informasi yang berkaitan dengan Kapiten Patimura dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, tuliskan informasi yang berkaitan dengan Sultan Iskandar Muda dalam bentuk peta pikiran. Dikerjakan ya tugasnya anak-anakku semuanya, dan jangan pernah bosan mengerjakan tugas. Terus jangan jadikan beban tugas ya. Kalau Anda capek, istirahat dulu. Setelah istirahat kalian baru mengerjakan tugas-tugas sekolah. Anak-anakku semuanya jaga kesehatan. Jangan lupa soal 5 waktu. Berbakti kepada kedua orang tua selama orang tua kalian masih ada. Sayangi mereka dan hormati mereka, karena merekalah yang berjasa ya. Berjasa dalam kehidupan kalian. Merekalah pahlawan tanpa tanda jasa. Oke anak-anakku semuanya, kurang lebihnya Ustazah minta maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.